benar. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, hadirin jamaah ta'lim musholah at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para bapak, para pemuda, khususnya pengurus musholah al-mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran dan juga merotibil acara, para sepuh, para bapak, saudara-saudara semua yang hadir, yang semuanya insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam tercurah kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang selalu ingin mengharapkan, merindukan dan menantikan syafaat kelak di yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kembali kita membuka materi fikih Fathul Qorib, yaitu di halaman 153 saum wasaum. Halaman 153 yaitu kolam yang ke-6 ya. Kelima apa kan? Ke-6 ya. Yang ke-6 yaitu kolam yang ketiga, urutan yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Wasin jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki bab zakat ya, dan sekarang kita akan lanjutkan daripada yaitu kewajiban zakat, karena tidak semua manusia wajib zakat, tapi manusia yang sudah tertentu yang berkewajiban zakat. Salah satunya adalah orang yang beragama Islam, karena Islam pokok utama untuk mengerjakan ibadah. Salat kudu Islam, puasa Islam, zakat Islam, ibadah haji termasuk sedekah, infak, amaliyah apapun itu adalah Islam. Tanpa Islam tidak akan ada balasan akhirat.
Orang yang bukan Islam ada balasannya ketika dia berbuat baik, tapi seketika dibayar oleh Allah langsung di dalam dunia, ya. Non muslim berbuat baik, dia merasakan kebaikan itu. Ketika dia memberikan hadiah, dia menyumbang, dia berbagi, dia merasakan manfaat itu, tapi Allah bayar langsung di dunia. Tapi buat orang Islam double, di dunia mendapat balasan, di akhirat lebih. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu wa abqa, karena akhirat lebih kekal daripada kehidupan alam dunia. Bandingannya 1 dengan 69. Ini jumlahnya angka 70 nih. 70 itu yang 1 untuk di dunia. Berarti sisanya berapa? 69. 69 adalah untuk akhirat, 1-nya Allah berikan di alam dunia. Kenapa begitu banyak? Karena abqa, kekal. Kenapa sedikit? Karena rusak, yaitu yang bersifat sementara nggak usah banyak-banyak. Yang sifatnya panjang harus banyak, tapi manusia lebih banyak memilih yang sedikit daripada yang banyak. Makanya Allah menyampaikan dalam firman-Nya agar Nabi menyampaikan kepada manusia, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan Muhammad, dunia mah sebentar. Katakan Muhammad kepada mereka, dunia mah kecil. Tapi walaupun dikecil-kecil, kita merasa besar, saking besarnya dikejar. Sementara yang langgeng banyak ditinggalkan. Inilah tipuan namanya. Ya, ada yang tertipu, ada juga yang tidak tertipu. Ada yang tersesat, ada juga yang lurus. Itulah dunia. Maka manusia walaupun banyak menerima nasihat, tapi hawa nafsu lebih kuat mencengkram sehingga akal sulit untuk memenjarakan daripada hawa nafsu. Qul mata'ud dunya qalil, katakan urusan dunia mah letik. Wal akhiratu khairul limani taqa, dan akhirat jauh lebih baik limani taqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya yang memikirkan akhirat adalah pasti hanya orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang bertakwa dan yang tidak kan lebih banyakkan yang tidak. Yang taat dan maksiat lebih banyakkan yang maksiat. Tengaji terhitungnya maksiat, Pak. Lain maling kotok bae. Maksiat bukan mabok aja, bukan judi aja, bukan zina aja, bukan korupsi saja, bukan yang itu saja, tapi tidak melakukan kewajiban termasuk maksiat. Itu banyak, ya. Nah, maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita memahami tentang unsur kewajiban yang ada di dalam syariat agama, maka yang pertama modal untuk diperintahkan ibadah, al-islamu adalah Islam. Maka Islam itulah kata Sayyidina Ali, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Tanpa adanya Islam maka tidak akan adanya surga Allah Subhanahu. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat wajib zakat, yaitu ada 6 perkara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik yang sempurna, yang keempat adalah nisab, dan yang kelima adalah sudah 1 tahun. Maka sekarang kita bahas yang keenam. Wasaumu huwa ra'yu fi kalain mubahin fa'in ulifatil masyatu ma'zomal hauli fala zakata fiha. Yang keenam, digembalakan. Apa yang digembalakan? Hewan ternak. Hewan yang digembala di lapangan yang memang banyak tumbuh-tumbuhan rumput liar. Tidak diaritkan dan tidak dikasih makan di kandang, tapi digepar, digembala, sebagaimana dia mencari makan sendiri, ya.
Jadi digembalakan, yakni hewan ternak yang digembalakan di padang rumput yang diperbolehkan walaupun milik umum. Itu zaman dulu masih saya ngalamin. Ngangon kebo, ngangon be di kebon sasalos, bebas. Coba kuari sekarang. Kalau sekarang mah nggak bisa, kace asup mbe ke kebon batur nyaho buntung be celina. Iya. Kalau sekarang mah bahaya, kalau dulu mah baduh. Jangankan cuman rumputnya. Buah-buahan yang ada di kebunnya bebas. Kalau cuman kecapi, kalau cuman kacapi, misalnya orang di kebun ada kecapi, bebas. Siapa aja yang ngambil tidak akan dipermasalahkan, bahkan dugana bagi diunduh. Teu naon bae baheula. Iya. Tapi kalau sekarang mah beda, ya, karena mungkin kalau dulu lantaran orangnya masih sedikit, kebunnya masih luas. Dan yang kedua, belum ada pemahaman-pemahaman untuk mempersulit orang lain. Masa bodoh aja gitu. Kalau sekarang makan orang udah punya pendidikan, akalnya udah bermain, sehingga bicara hak, ya, jadi hak yang dikaji kalau sekarang. Maka oleh karena itu, dulu walaupun orang mengembala di kebun orang, bawa kerbau, bawa sapi, bawa kambing, bawa bebek, bawa ayam, bebas, tidak dipermasalahkan. Mengambil rumput tanpa bilang, bebas, tanpa izin, bebas. Sekarang mah mau ngambil rumput di kebun orang harus izin, bahkan dijual belikan. Itu. Ya. Jika hewan ternak ya makanannya belian, ya, dalam sebagian besar tahun maka tidak wajib zakat. Lantaran apa? Dipotong ongkos biaya membeli rumput atau ngarit rumput. Jika diberi makan belian dalam waktu setengah tahun atau kurang, sekiranya tanpa diberi makanan belian, itu hewan ternak masih bisa bertahan hidup tanpa bahaya yang nyata, maka tetap hukumnya wajib zakat kalau mencapai nisob. Nisobnya berapa? Minimal 25 ekor milik pribadi, dan itu baru punya kewajiban. Tapi kalau 25 ekor menang maparo boga batur atau itu bisa, apa yang wajib? Ya. Tidak wajib zakat jika sebaliknya. Kalau sebaliknya enggak wajib. Ya. Jadi orang taunya wajib zakat kalau sudah mencapai 5 syarat tadi. Kalau tidak mencukupi syarat salah satu di antara yang 6, berarti belum ada kewajiban. Seperti orang jualan, Pak. Apakah setiap orang yang jualan tijaroh itu wajib zakat? Betul, tapi di situ ada lauk. Artinya jika memang mencukupi syarat, salah satunya yaitu jelas keuntungannya. Ya sekarang boro-boro buat zakat, buat makan sehari-hari aja pas-pasan, maka itu tidak mencapai nisob namanya, walaupun berpuluh tahun. Itu. Wa ammal asmanu pasayani. Nah, adapun benda-benda berharga di antara sekian banyaknya benda, ada permata, ada intan, ada perunggu, ada kuningan, ada besi, ada timah dan sebagainya, maka hanya 2 benda berharga yang wajib zakat, yaitu emas dan perak. Itu sudah mewakili yang lain. Baik sudah dicetak, udah dibuat kalung, dibuat anting, dibuat cincin, itu cetak. Atau masih berbentuk lantakan, batangan. Kalau orang punya emas, cukup syaratnya 1 tahun, maka mau dicetak atau belum dicetak, maka tetap wajib zakat kalau sudah nisab dan haul. Ya. Nisabnya emas dan perak akan dijelaskan nanti katanya. Ini mah baru judul, ya, bahwa di antara yang ketiga harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Karena yang pertama kemarin apa? Hewan ternak atau si raja kaya. Yang kedua yaitu buah-buahan. Di antaranya kurma dan anggur. Itu.
Nah kemudian di bawah wasyaro itu wujubi zakati fiha ail asmani khamsatu asya'ah. Syarat wajib zakat emas dan perak ada 5. Nah kalau kita punya emas dan perak, lalu kita ingin mengeluarkan zakat, lihat dulu ilmunya. Nih bagi yang punya emas dan perak, ilmunya di sini sedikit. Nggak usah bingung-bingung. Syarat wajib zakat emas itu ada 5. Tetap yang pertama Islam. Islam dinomor satukan. Karena syarat mutlak. Sholat kudu Islam, zakat kudu Islam, puasa kudu Islam, haji kudu Islam. Tuh, ya. Kalau di sunat mah nggak ada. Coba ada nggak syarat sunat satu Islam, jakapir di sunat korima. Lantaran apa? Karena di balik sunat ada rahasia. Gara-gara nama eta yang cerita orang Islam, orang kafir asup Islam, habis disunat Pak. Jadi manehna di sunatna geus kolot asup Islam. Akhirnya dia cerita sama teman-temannya, cenah. Ternyata barang geus disunat mah rasana pulen." Itu. Akhirnya nu sejen nurutan, jahayang menang pulen teh. Itu. Ya, jadi bukan berarti masuk Islam, tapi kalau secara syariat bagaimana? Liizalatin najsi, disunat adalah untuk menuntaskan, menghilangkan najs. Ya kalau orang kencing kan kuncup, acak-acakan. Ya, tidak tuntas. Makanya harus disikat. Daripada sakit setiap hari, mendingan sakit sekali. Gitu, ya. Nah, kita kembali bahwa syarat wajib zakat emas dan perak, yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik sempurna. Apa milik sempurna? Punya dia sendiri. Ya, punya pribadi, itu milik sempurna. Yang keempat sudah 1 nisab. Berapa Kapadil emas 1 nisab? Masih ingat tuh? 77,5 gram. Bising hese emang geus lah 78 gitu. Wayahna we lebih ulah kurang. Kalau kurang tetap tidak mencapai nisab, walaupun kurangnya 1 gram. 76,5 tetap, atau 77 pas, kurang 5,5-nya enggak, tetap tidak mencapai nisab, ya. Jadi nisab itu takaran kapasitas. Itu. Kalau perak berapa? 545 karena harganya jauh di bawah emas. Kita juga kan kalau ada yang nikah jarang mas kawin perak. Ya. Dengan mas kawin perak 500 gram enggak. Emas bae, neuk 1 gram, neuk 2 gram emas bae. Ya, lantaran emas mah bukan hanya dipakai perhiasan wanita, tapi emas mah dipakai bahasa untuk menghormati laki-laki orang Jawa. Coba perak, ada nggak negara mana atau wilayah mana, suku mana yang disebut perak? Itu, ya. Misal kalau ini mah Mas Gino, ada nggak perak Gino? Nggak ada ya, nggak dipakai. Tuh, ya. Makanya emas asli mah adalah di Jawa. Eta mah sampai Pak Hege almarhum dibawa emas nama. Itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima sudah 1 tahun. Nih, Kapadil punya emas 77,5 gram. Kemarin tahun kemarin udah dijakatin. Kemudian ketemu lagi tahun ini. Atau dijakatin lagi. Jangan berpikir begini Kapadil, pan geus tahun kamari. Iya, eta mah tahun kamari, pan emas lagi ieu keneh. Walaupun emasnya itu juga, kalau masih ada di tangan kita milik yang sempurna, setiap 1 tahun tetap wajib bayar zakat. Itu. Ya, bukan berarti emas udah dijakatin setahun ini simpen, lalu beli lagi tahun ini enggak. Sempan banyak disimpan itu walaupun ratusan gram, tetap tiap tahun wajib mengeluarkan zakat. Tapi 1 tahun sekali. Diambil berapa harga emas? Misalnya harga emas 1 juta. Kalau 50 gram 50 juta. Kalau 77 gram 77 juta. Tinggal dipotong 2,5%. Mudah. Itu bukan emasnya yang dibagikan.
tetap aja pakai uang berapa, seperti itu dikiaskannya, ya. Nah, itu adalah khusus untuk syarat wajib zakat dari dua benda yang berharga tadi, yaitu emas dan perak. Penjelasannya nanti di belakang tuh, masih ada penjelasan. Kenapa? Karena memang yang namanya kita bicara tentang patokan syarat dan rukun memang banyak. Karena orang banyak gagal paham kalau tidak ada penjelasan. Itu. Warzuru'u wa aradal musanifu bihal miqtata min khintatin wa syairin wa adasin wa aruzin wa kadza ma yuqtatu ikhtiyaron ka dzurwatin wa khummasin. Tanaman yang dimaksud oleh musonif yang wajib zakat itu tanaman inti apa? Adalah tanaman yang menjadi makanan pokok, misalnya kedelai, gandum dan sejenisnya, padi ya. Kalau di kita mah padi, lantaran kita makan dari nasi asalnya dari beras asalnya dari padi. Nah, padi inilah disebut tanaman inti yang nanti akan wajib mengeluarkan zakat. Itu juga sama. Jika mencapai nisab, kalau enggak ya enggak gitu. Dagang wajib zakat kalau nisab. Buah-buahan korma anggur wajib zakat kalau nisab. Emas perak kalau nisab. Tapi segala yang disebutkan harta kalau tidak ada nisab sama sekali tidak ada kewajiban. Jadi patokan utama adalah nisab. Karena nisab itu adalah hasil. Seperti orang petani, hasil panennya sehingga menjadikan sebab nisab. Dia hewan ternak, berhasil, pasti mencapai nisab. Dia orang kaya, punya emas perak banyak, pasti mencapai nisab. Kemudian dia bisnis, dagang, maju, pasti mencapai nisab. Nah itulah, jadi yang namanya nisab itu adalah bagian dari sebab tidak akan mencapai nisab jika tidak berhasil itu ya. Fatajibu zakatu fiha bisalasati saroid ayakuna mimma yazra'uhu. Tanaman yang menjadi makanan pokok itu wajib dizakati tapi dengan 3 syarat. Tuh. Mana dengan 3 syarat? Ayakuna mimma yazra'uhu ayastaqabitu adamiyuna. Yang pertama syaratnya tanaman makanan pokok misalnya padi itu harus sengaja ditanam oleh manusia. Oh ini mah katanya ketemu di kebun, di bawah burung, di bawah udara, di bawah hujan. Bagaimana? Kalau tumbuh dengan sendirinya, misalnya di bawah banjir, di bawah angin, di bawah apa saja, tumbuh di kebun dengan sendirinya banyak. Maka tidak wajib zakat. Apa itu namanya? Turiang. Turiang namanya. Bukan sengaja ditanam, bekas gitu. Jadi tumbuh. Nah itu mah tidak wajib zakat. Yang wajib zakat yang sengaja dikelola, sengaja ditanamin, dirawat, dipupuk. Itulah namanya adalah pengelolaan. Wa ayakuna kutan mudakhiron wasabako qoriban bayanul miktatin wa khorojan bil qauti. Tuh. Syarat yang kedua, tanaman makanan pokok padi atau jagung kedelai itu bisa disimpan awet. Tidak wajib zakat pada tanaman yang bukan merupakan makanan pokok seperti rempah-rempah, contohnya jinten. Yang tidak awet tidak wajib. Maka nakunaon kacapi itu wajib zakat. Kadu enggak wajib zakat, rambutan, dukuh, duren lantaran tidak awet. Ya eueuh tiba heula ge leuitna eueuh. Woi cenah ieu mah khusus leuit wadah dukuh eueuh. Di mana-mana lumbung leuit pasti wadah pare. Sebab pare mah tahunan kuat, diawetkan. Gitu ya. Makanya zaman dulu orang menanam padi, gagang, dietem, itu dari tahun ke tahun, dari panen ke panen nyambung. Iya. Kalau sekarang mau boro-boro, hari ini panen, besok beli beras. Kenapa? Dijual padinya. Kalau nggak dijual gimana? Bayar orea, bayar kolektor,
bayar yang ngegarap. Wow, tukang ngoyosnya, tukang nandurnya kan belum dibayar. Harapannya nanti bagi hasil kalau sudah maka mau tidak mau begitu panen dijual. Lalu untuk makan beli beras. Gitu. Oh, segitu jeung gitu bae. Laju kan sawahna, engke mah sawahna dijual. Eta mah kakarak parena doang ka Padil. Nges bagus parena dijual mah masih bisa melak deui jigi sok lantaran aya keneh tempat melakna. Ayeuna mah bukan cuman padinya yang dijual, tapi tempat melakna ge dijual. Bisa melak di luhur asbes engke mah ya. Oh, atuh parah. Iya. Itu tanaman harus awet. Langoko, jeruk, kenapa enggak? Lantaran tidak awet. Tahu enggak langoko? Langoko itu apel Indonesia. Oh, tapi kalau dibawa ke luar negeri bisa mahal. Apalagi orang misalnya pinter ngomong, cek AC, obat asam urat, mujarab, tidak usah pakai telur ayam, langsung dicaplok. Mahal eta. Dari bentuk luarnya aja orang pasti tertarik, cek. Dari luar nabe cek orang direndam saja cukup dimakan walaupun agak kesan-kesan ini ya, tapi mujarab. Wa yakuna nisaban wa huwa khamsatun au sukin lakisra 'alaiha wa fi ba'din nusakhi wa yakuna khamsata au sukin bi isqatin nisabin. Syarat yang ketiga adalah 1 nisab. Kalau tidak mencapai nisab tiap tahun panen, tiap bulan panen tapi tidak mencapai nisab atau enggak wajib zakat. Karena nisab adalah rukun syarat, ya. Ada 1 nisab yang 5 yaitu 5 wasak tanpa kulit, artinya gabah tanpa ambrang. Menurut keterangan redaksi kitab lain disebutkan bahwa makanan itu sudah mencapai 5 wasak tanpa menyebutkan kata nisab. Lamun cek bahasa wasak urang mah 1 ton. Itu ya. Kintal wasak itu timbangan orang-orang Timur Tengah. Kalau timbangan Indonesia kintal, kilo, kintal, ton. Itu satuan, ratusan, ribuan, jutaan. Hitungnya gitu. Kemudian buah-buahan yang wajib dizakati ada 2. Tuh, di antara sekian banyaknya buah-buahan, kita aja orang Indonesia harus menghitung seluruh buah-buahan yang ada di negara kita, yakin kita nggak bisa ngitung. Urang mah nyahonna leunca, cokrek, cokak tenaon tah? Katokak. Terong paling ge. Cecenet, ciciplukan. Itu kalau dihitung nggak tahu semuanya kita. Karena apa? Apa yang ada di wilayah kita belum tentu ada di wilayah orang. Sebaliknya, apa yang ada di wilayah orang belum tentu ada di kita. Kadang-kadang beda nama juga itu. Seperti tadi bahasanya langoko, mungkin buah kirai belum tentu namanya sama langoko di tempat lain. Terus ada apus tea. Eta di saya mah disebutna di leuweung kokoro. Anu doang salak teh barureum. Nah, naon teh ngaranna? Nah itu. Tahun dibawa ke pasar mah, ya. Nah, banyak. Maka di antaranya hanya 2 jenis buah-buahan di antara sekian banyaknya buah-buahan yang bisa diawetkan 2, yaitu kurma dan anggur. Ya, anggur yang mana? Anggur yang sudah dikeringkan, bukan anggur yang dipetik dibawa ke pasar. Itu mah sama aja busuk. Ya, tapi anggur yang sudah dikeringkan, yang sudah diproses. Begitu juga korma. Enggak ada yang namanya korma kadaluarsa, enggak ada. Ya, makanya pertama dia makanan pokok orang Timur Tengah, yang kedua bisa disimpan, bisa diawetkan. Wal muradu bihataini as-samarataini as-samru atamru wazabibu. Yang dimaksudkan adalah kurma kering. Tuh, dan juga anggur kering yang sudah tidak khawatir busuk. Ya, karena sudah dikeringkan. Maka jika mereka tiap tahun punya kebun korma dan anggur, lalu diperhitungkan daripada zakatnya sesuai dengan syarat tadi.
Wasyaro itu wujubi zakati fiha simar arba'u hisolin al islamu wal huriyatu wal milkamu wan nisabu. Syarat wajib zakat buah-buahan ada 4. Tetap yang pertama adalah yang kedua merdeka, yang ketiga milik yang sempurna punya pribadi, yang keempat ada 1 nisab. Jadi enggak jauh berbeda syarat-syarat wajib zakatnya. Jika tidak ada salah satu syarat saja yang di atas tadi, Islam, merdeka, milik sempurna, 1 nisab, salah satunya tidak ada, maka tidak wajib zakat. Itu harus memahami zakat seperti itu. Kalau syaratnya cukup, keempatnya wajib. Kalau salah satu syarat enggak cukup, berarti tidak wajib. Ya. Wa amma urudu tijarati fatajibu zakatu fiha bisyaraitil mazkurati sabiqon fil asmani wat tijaratu hiya taqlibu fil mali li gharadi ribhi. Harta perniagaan, perdagangan, bisnis, jual beli dengan dagangan wajib dizakati dengan persyaratan yang sama tuh. Orang punya tijaroh, orang punya bisnis, jual beli, dagang, kalau memang syaratnya mencukupi, maka itu juga wajib zakat, sama dengan benda berharga seperti emas dan perak. Pengertian berdagang adalah tukar menukar harta benda dengan tujuan memperoleh laba, ya. Beli baju dijual lagi, beli roti dijual lagi, beli beras dijual lagi, terus begitu diulang-ulang. Tujuannya mendapat keuntungan. Maka kalau sudah mencapai nisab dengan syarat yang sama, sama-sama berkewajiban zakat. Jika tidak mencapai syarat, maka itu juga tidak ada kewajiban. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, karena sudah mencapai pasal tentang nisab onta. Insyaallah nanti akan dibahas pada malam-malam Kamis yang akan datang. Semoga saja Allah masih memberikan kita sehat panjang umur. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.